riwayat ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena itu ru'ya manam. Ru'ya manam ini mimpi. Mimpi itu nggak bisa jadi hujjah. Ya, ru'ya manam, mimpi nggak bisa dijadikan hujjah. Apalagi mimpi ini bertentangan dengan sharihul ayah, dengan banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan amalnya orang-orang kafir itu tidak bermanfaat barang sedikit pun. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Nah, maka risalahnya Nabi Muhammad SAW ini kan lebih besar daripada risalahnya siapa? Daripada risalahnya Nabi Ibrahim dan risalahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ketika Allah takdirkan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, ini nanti dominasi kekuasaan yang akan dikalahkan oleh dakwah Islam itu tidak hanya satu kerajaan sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim hanya untuk kerajaan Namrud saja, dan Nabi Musa itu nanti kepada kepada Fir'aun itu saja, tapi nanti dominasi kekuasaan yang ada di sekeliling Arab itu akan hancur dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dilihat dari peristiwa sejarah dengan hancurnya dominasi kerajaan-kerajaan yang seperti ini, nah, sebagian dari kalangan itu berhayal, wah itu sudah ada sejak di malam lahirnya Nabi, akhirnya membuat suatu riwayat-riwayat ini yang menunjukkan seakan-akan luar biasa sekali gitu. Ini diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Fiqhus Sirah. Ini hasil dari hayalan-hayalan sebagian orang yang nanti dia akan masuk di dalam rangkaian sanad itu. Tetapi dia bukan ahli hadis yang masuk dalam rangkaian sanad tersebut. Wal iyadu billah. Nah, dari sini kita sebagai kaum muslimin tentunya kita harus kritis di dalam menerima apapun yang sampai kepada kita. Al-Imam Malik rahimahullah itu pernah menyampaikan satu nasihat, dan ini nasihat untuk kaum muslimin semua. Ma min ahadin illa wa yuqbalu qawluhu wa yurad. Nggak ada seorang pun yang mana perkataannya itu boleh diterima dan boleh ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang menempati kuburan ini. Beliau waktu itu menyampaikannya di Masjid Nabi sambil menunjuk kuburannya Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini yang tidak boleh kita tolak kebenarannya, meskipun nalar kita nggak sampai, itu adalah kitabullah. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW yang sudah tetap sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, yang sudah dipertanggungjawabkan oleh para ulama hadis kesahihannya, seperti itu. Nah, adapun yang selain dari itu yang dia masih tidak jelas sanadnya begini, silahkan diterima kalau dia punya bukti. Tapi kalau nggak ada bukti sudah nggak usah diterima, dan nggak perlu diperjuangkan untuk ngotot-ngototan. Nggak, dulu di malamnya Nabi lahir itu begini, sudah pasti begini. Padahal yang menyampaikan riwayat tersebut belum jelas lagi kevalidan dari sanadnya tersebut. Nah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri selanjutnya. Walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Ketika sudah dilahirkan oleh ibunya yaitu Aminah, itu mengirim Rasulullah SAW kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, tubashiruhu bihafidihi, untuk memberikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya ini. Faja'a mustabshiran, maka datanglah kakek beliau ini dalam keadaan bergembira. Wa dakhala bihi al-Ka'bah, beliau masuk ke Ka'bah dengan membawa cucunya ini. Wa da'allaha wa syakara lahu, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini disampaikan oleh
Al-Imam Ibnu Hisham itu di dalam sirahnya, kemudian juga oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya itu tadi, serta juga ada riwayat ini oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tarikh beliau. Waqtara lahu ismun. Kemudian kakek beliau ini memilihkan apa? Nama bagi cucunya ini, yaitu dengan nama Muhammad. Wa hadzal ism, nama ini lam yakun ma'rufan fil Arab. Yang mana sebelumnya bangsa Arab belum pernah menamakan anaknya itu dengan nama Muhammad ini. Wa khatanahu yauma sabi'ihi. Kemudian kakeknya mengkhitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari ke-7 dari kelahirannya itu. Kama kanal Arab yaf'alun, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab dahulu, anaknya usia 7 tahun itu 7 hari setelah kelahirannya langsung dikhitan. Ada riwayat yang lain juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah lahir itu sudah dikhitan. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa laysa fihi haditsun sabit, tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan demikian, bahwasanya beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan ini. Wallahu taala a'lam. Wa awwalu man arda'athu minal maradi' ba'da ummihi Suwaibah. Kemudian setelah itu, kan setelah lahir tentunya kan sebagaimana biasanya bayi-bayi pada umumnya disusui oleh ibunya terlebih dahulu. Nah, setelah disusui oleh ibunya, wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibunya namanya adalah Suwaibah, maulatu Abi Lahab. Dia adalah budaknya Abu Lahab. Disusui oleh Suwaibah bila bani ibnin laha, dengan air susu yang mana Suwaibah ini juga menyusui anaknya pada waktu itu. Yuqalu lahu Masruh, yang mana anaknya namanya pada saat itu Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang mana Suwaibah ini sebelum beliau menyusui Rasulullah, sebelumnya beliau juga menyusui Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya Hamzah ibn Abdul Muttalib ini selain beliau pamannya Nabi, beliau juga saudara sepersusuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'at ba'dahu Aba Salamah. Kemudian Suwaibah ini juga ikut menyusui Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, yang mana nanti Abu Salamah itu wafat akibat luka yang dideritanya setelah pertempuran Badar, dan istri beliau Ummu Salamah menjanda, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Ummul Mukminin. Nah, suaminya itu saudara sepersusuannya Nabi Muhammad SAW, Abu Salamah ibn Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, sampai di sini mungkin ada beberapa cerita yang beredar gitu kan. Suwaibah ini kan siapa? Budaknya Abu Lahab, yang mana diceritakan Abu Lahab itu ketika lahirnya Rasulullah bergembira gitu. Hingga ketika bergembira dia bebaskan Suwaibah ini. Nah, kemudian disampaikan cerita itu karena gembiranya itu Abu Lahab ini diringankan azabnya di kuburan, di neraka, dengan yang mana setiap hari Senin Abu Lahab itu dari jempolnya ini keluar air. Riwayat ini telah dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, yang mana Al-Hafidh Ibnu Hajar mengutip riwayat ini, yang menyebutkan riwayat ini adalah Al-Imam As-Suhaili. Al-Imam As-Suhaili itu punya kitab namanya Ar-Raudul Unuf, syarah atau penjelasan terhadap sirahnya Imam Ibnu Ishaq. Nah, di riwayat tersebut yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar kemudian mengomentari riwayat ini mursal, terputus sanadnya. Arsalahu Urwah, yang dimursalkan oleh Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi SAW, dan beliau tidak menyebutkan secara tegas siapa sahabatnya yang meriwayatkan kisah ini.
Yang mana kisah ini dikatakan dalam cerita tersebut yang bermimpi adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu kritiknya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bukan kritiknya Haidir Rahman ya, jadi lihat lagi. Ini kritiknya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terhadap riwayat ini. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalaupun ini sahih gitu kan. Wa ala fardhi sihhatihi, kalaupun ini sahih, riwayat itu sahih, riwayat ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena itu ru'ya manam. Ru'ya manam ini mimpi itu nggak bisa jadi hujjah. Ya, ru'ya manam, mimpi nggak bisa dijadikan hujjah. Apalagi mimpi ini bertentangan dengan sharihul ayah, dengan banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan amalnya orang-orang kafir itu tidak bermanfaat barang sedikit pun. Nah, di antaranya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, wa qadimna ila ma amilu. Mereka itu orang-orang kafir dihadapkan terhadap amal-amal yang pernah ia lakukan di muka bumi ini, min amalin, dari amal apapun yang pernah mereka lakukan, faja'alnahu haba'an mansura. Maka dijadikanlah amal-amal yang pernah diperbuat oleh orang-orang kafir itu menjadi apa? Haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, hancur, bertebaran, dan tidak bisa membawa apapun manfaat bagi orang-orang kafir tersebut. Kemudian juga kalau jamaah sekalian nanti membuka Al-Quran di surah Al-A'raf itu ada dialog yang terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ketika penghuni neraka itu mengatakan kepada penghuni surga, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ashabun nar, penghuni neraka itu kan, itu memanggil penghuni surga, an afidu alaina minal ma, tolong bagi dah sama kami itu barang sedikit air saja bagi kami gitu. Minta air ini penghuni neraka ini sama penghuni surga. Atau apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga mengatakan Allah sudah mengharamkan yang itu tadi gitu. Air itu diharamkan dan rezeki-rezekinya ahli surga itu diharamkan untuk orang-orang kafir. Nah, jadi dari ketegasan ayat-ayat yang seperti ini bahwasanya rezekinya orang kafir itu demikian, maka kecil kemungkinan akan kesahihan atau kebenaran dari riwayat ini. Dan ini yang mengomentari bukan Haidir Rahman ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Wahabi, bukan Wahabi beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum lahir. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengomentari dan mengkritisi riwayat tersebut. Artinya tidak dibenarkan bahwasanya nanti menjadikan riwayatnya siapa? Riwayatnya Suwaibah, budaknya Abu Lahab ini nanti untuk menunjukkan keutamaan dari memperingati malam kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berkenaan dengan maulidnya Nabi Muhammad atau kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.